حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم kepada hamba Allah yang lain. Adapun yang terkait dengan Allah, maka urusan selesai. Kalau dia itu adalah fisabilillah, maka ini termasuk keutamaan yang besar, dosa kita diampuni. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan kalian ke dalam sungai-sungai, dalam surga-surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Sungai yang terbuat dari apa itu? Yang bahannya adalah dari air yang segar, yang air yang dengan musaffayat terbaik di dunia pun nggak ada yang mampu menandingi kesegaran air segar di akhirat nanti. Dan juga terbuat dari susu, dan juga terbuat dari madu, dan terbuat dari khamr yang murni. Mana ada sungai yang semacam itu di dunia? Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan tempat tinggal yang bagus. Masakin menunjukkan banyak, bukan hanya satu. Rumahnya itu banyak, tempatnya itu banyak, tempat istirahatnya itu banyak. Sesuka dia. Hari ini milih di rumah ini, besok mengajak keluarganya semuanya pindah ke rumah itu. Semuanya dinikmati. Dalam keadaan surganya itu luar biasa luas. Fi jannati adn, di surga-surga Aden. Dikatakan Aden karena dia itu baqin, kekal di situ dan tidak mengalami perubahan dan tidak ingin pindah. Dalam artian apa? Pindah dari surga. Masalah pindah ke tanah yang lain itu terserah dia, di wilayah kekuasaan dia. Dzalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain ada yang kalian sukai, yaitu apa? Nasrum minallahi wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat. Ini menunjukkan memang jiwa manusia, walaupun dia itu beriman kepada apa yang di sisi Allah, walaupun dia yakin bahwasanya surga itu lebih baik dari dunia, tetapi tetap fitrah manusia itu ingin menang di dunia. Ingin dia itu mampu mengalahkan musuhnya, menundukkan musuhnya, kemudian menguasai wilayah-wilayah musuh. Ini memang sudah menjadi fitrah manusia. Walaupun kalau kalah, yakin penggantinya lebih baik di akhirat nanti, gantinya itu lebih baik. Tapi memang ini adalah jiwa manusia, suka untuk di dunia pun menang. Maka tidak boleh kita di dalam jihad fisabilillah kita langsung bunuh diri, langsung ditembak saja seperti yang dilakukan sebagian orang, atau sengaja dia itu meletupkan diri sendiri, itu menyelisihi fitrah dan juga menyelisihi syariat. Makanya para ulama membantah dengan bantahan yang banyak terhadap orang-orang yang jihad, alasannya tapi dengan cara bom bunuh diri itu, bahwasanya beda antara yang mereka lakukan dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau para sahabat, mereka satu orang menghadapi ratusan orang, tapi mereka tidak yakin mereka akan mati dalam artian perang itu, di dalam perang itu, dan juga mereka tidak niat untuk mati, untuk ditusuk musuh dan mati begitu saja. Beda dengan orang yang meletupkan diri, memang dia adalah yakin ini mati ya. Kalau bomnya itu meletup jelas mati, karena dia diletakkan di perut, bukan di ujung jarinya. Maka beda antara niat yang pertama dengan niat yang kedua. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, niat yang pertama adalah benar-benar membunuh musuh dan dia tidak niat membunuh dirinya. Sementara yang ini jelas dia niatnya adalah membunuh dirinya. Kalau tidak, kenapa tidak bomnya itu dilemparkan ke musuh? Kenapa diletakkan di perut? Jelas niatnya adalah membunuh dirinya juga. Inilah bedanya. Baik. Kemudian wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada kaum mukminin. Di sini ada dalil disyariatkannya kita memasukkan kegembiraan kepada hati kaum muslimin, bukan menambah kesedihan, bukan menambah keletihan jiwa dan rasa takut, kengerian, menimbulkan rasa takut kepada musuh karena musuh demikian. Bahkan harusnya dikasih kabar gembira bahwasanya kalian akan menang, Allah akan menolong kalian, Allah akan mendatangkan pertolongan dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau itu menghadapi kaum Ahzab yang sedemikian banyak, justru beliau mengatakan, bergembiralah wahai kaum muslimin, kalian akan mendapatkan kemenangan. Padahal itu masih di awal bulan, sementara perangnya itu kurang lebih 1 bulan. Menunjukkan harus kaum muslimin itu dikasih kabar gembira agar semangatnya itu semakin menguat. Bukan seperti yang dilakukan oleh munafikun, menakut-nakuti dengan banyaknya kekuatan musuh dan dahsyatnya senjata-senjata mereka. Dan juga dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya yang mengambil pelajaran itu adalah orang yang beriman. Adapun orang munafikun, seperti yang terjadi di perang Ahzab, mereka justru mengatakan Muhammad dan Tuhannya menjanjikan kepada kita bahwasanya kita akan mengambil perbendaharaan Kisra dan juga Qaisar.
Tapi itu adalah tidak benar. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak memberikan janji kepada kami kecuali tipuan belaka. Karena sekarang ini saja untuk buang hajat pun kami sudah tidak aman. Itu menunjukkan apa? Orang munafikun, mereka tidak mengambil manfaat dari kabar gembira tadi. Adapun kalau kaum mukminin, mereka yakin ini janji yang benar walaupun tidak harus hari ini. Makanya di sini dikasih kabar gembira bukan wabasyirin nas tapi wabasyiril mukminin, menunjukkan bahwasanya yang mampu mengambil faedah dari dalil-dalil itu adalah orang-orang yang beriman. Tayyib, dan juga rangkaian ayat ini tadi bantahan kepada sebagian ulama yang mencela orang-orang yang beribadah dengan niat mencari pahala. Mereka mengatakan barang siapa beribadah dengan niat mencari pahala maka dia sekedar pedagang. Tapi barang siapa beramal betul-betul karena mencari ridho Allah, maka dia itulah yang ikhlas. Ini kalimat yang keliru. Berapa banyak dalil yang ditunjukkan yang menunjukkan bahwasanya amal itu memang diniatkan untuk mencari pahala. Allah Ta'ala telah memberikan janji sedemikian banyak. Untuk apa Allah menjanjikan pada kita kalau bukan untuk menambah semangat? Kalau ternyata itu justru keliru, untuk apa dikasih gitu? Sekalian aja kalian wajib beramal, masalah pahalanya nggak usah kalian pikirkan. Seandainya itu peraturannya, niscaya Allah yang menyebutkan demikian. Tetapi dikarenakan mencari pahala itu adalah tidak bertentangan dengan keikhlasan, maka justru Allah Ta'ala menyemangati muslimin dengan itu. Makanya Rasulullah mengatakan apa itu? Man qatala wazaghan fi darbatin wahidah falahu khamsumi'ati hasanah. Barang siapa membunuh cicak dalam pukulan pertama, dia mendapatkan 500 kebaikan. Man qatalahu fi darbatain, barang siapa membunuhnya dalam 2 pukulan, maka dia mendapatkan 200. Semakin banyak pukulan semakin kurang pahalanya. Untuk apa Rasulullah menyebutkan pahala-pahala kalau hal itu justru bertentangan dengan keikhlasan? Makanya itu tidak benar. Menunjukkan bahwasanya kita mencari pahala itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Hanya saja dikatakan bertentangan dengan keikhlasan kalau dia meniatkan mencari keduniaan, demi mendapatkan uang yang banyak, demi mendapatkan pujian manusia, demi mendapatkan kedudukan di dunia. Itu baru dikatakan riya atau tidak ikhlas. Tapi kalau dia itu ibadahnya karena memang dia itu mencari pahala di akhirat, ini menunjukkan dia itu mukmin, yakin janji Allah tentang akhirat itu ada, yakin bahwasanya Allah Ta'ala benar bahwasanya surga itu ada. Maka ini tidak riya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika kita tanya, kenapa ketika seseorang itu mencari pahala surga itu tidak dikatakan riya? Karena dia mencari akhirat, menunjukkan dia itu percaya akan adanya akhirat walaupun tidak nampak. Dikatakan riya kalau dia itu mencari dunia, itu baru dikatakan riya. Baik, maka ini bantahan kepada orang yang mengatakan ini bukan orang yang ikhlas tapi dia sekedar pedagang. Memang Allah menjadikan kita sebagai pedagang di dunia ini. Bahkan Allah menyuruh kita untuk berjual beli dengan dia. Memang ini adalah perdagangan yang menguntungkan dan itu yang Allah inginkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifhu lahu wa lahu ajrun kabir." Siapakah yang mau memberikan kepada Allah hutang dengan hutang yang baik, pinjaman yang baik, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala yang berkali lipat dan juga pahala yang agung. Untuk apa ini disebutkan kalau bukan untuk menyemangati orang? Dan juga menunjukkan antara kita dengan Allah memang ada transaksi. Boleh jadi transaksi berupa jual beli atau transaksi hutang piutang. Tetapi semuanya adalah demi kebaikan kita sendiri. Maka tidak salah orang yang beramal soleh demi mencari pahala akhirat. Itu tidak salah dan itu adalah jalannya kaum mukminin. Makanya dalam hadis Ali bin Abi Thalib atau sahabi yang lain, tetapi Ali di situ berkata, "Ya Rasulullah, nahnu namshi ank." Wahai Rasulullah, bagaimana kami berjalan di depan Anda sementara Anda di belakang? Rasulullah mengatakan, "Lastum bi aqwa minni wa lastu bi aghna ilal ajri minkum." Kalian tidak lebih kuat dari aku dan aku tidaklah lebih tidak perlu kepada pahala daripada kalian. Menunjukkan Rasulullah ingin cari pahala sebanyak-banyaknya. Apakah dikatakan Rasulullah ini sekedar dia pedagang dan tidak ikhlas? Bahkan ini adalah di puncak keikhlasan, percaya kepada apa yang Allah janjikan di sisinya. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.